Assalamualaikum. Waalaikumsalam, guru. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Silakan. Bikin doa dulu. Seluruhnya duduk siap. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, pertama-tama Ibu akan mengabsen dulu ya. Yang pertama Ikra Mahesa, Isin. Mahdalena Sahra, Hadir bu. Muhammad Akbar Faisal, Hadir bu. Muhammad Nur Hidayat, Hadir bu. Muhammad Edwin, Hadir bu. Muhammad Nur Usnur, Alifah. Nur Fadila, Isin. Ririn Mufidasyam, Tasya Amar. Baik, kali ini bukan mengajarkan yakni Ibu akan menjelaskan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah yakni mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya yang berupa larangan, perintah ataupun arahan sebagai pedoman hidup bagi manusia. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Siapa yang tahu rukun iman? Apa-apa saja. Yang pertama itu rukun iman kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang keempat, kepada malaikat-malaikatnya. Yang kelima, kepada hari akhir. Yang keenam, kepada qada dan qadar. Oke. Siapa yang tahu kitab-kitab Allah apa saja? Taurat. Taurat. Apa lagi? Injil. Terus Zabur. apa lagi? Al-Quran. Nah, kalau kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Musa. Nah, Nabi Musa alaihissalam. Kalau kitab Injil, Nabi Isa. Nabi Isa. Kalau kitab Zabur, Nabi Daud. Nabi Daud. kalau Al-Quran, Nabi Muhammad. oke. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa itu Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah atau kitabullah yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang dilakukan secara bertahap-tahap atau beransur-ansur. Baik, seterusnya Ibu akan menjelaskan sedikit tentang kalimat tayyib.
Ada yang tahu lafaznya bagaimana? Ada? Coba satu orang baca dulu ini. Jelas Cika? Jelas Ci? Coba satu orang baca. La haula wala quwata illa billah. La haula La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau artinya siapa yang tahu? Kalau artinya itu tiada daya atau upaya serta kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Adapun manfaat ketika kita membaca kalimat thayyibah ini, yang pertama memberikan kekuatan. Misalnya ketika kita sedang galau, sedang sedih, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedikit-sedikit kita galau, kita sedih, kita marah. Di story tadi diketik di story tak nanti sampai itu. Makanya yang pertama itu kita curhat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, meringankan beban atau masalah. Ketika kita sedang curhat sama Allah, pasti itu kayak ringan dirasa, tidak seperti yang pertama yang pasti terlalu terlalu emosional kan gitu, tidak terlalu begitu nih. Yang ketiga menenangkan hati, langsung dirasa tenang. Kalau sudah dibaca ini, apa lagi bacanya? La haula wala quwata illa billah. Aliyyil azim. Yang keempat yakni bakal di akhirat. Ini merupakan salah satu simpanan yang salah satu zikir yang bisa kita baca setiap hari sebagai bekal kita di akhirat nanti. Dan yang kelima dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita memiliki ujian ataupun masalah, kita lebih dianjurkan untuk membaca ini, membaca zikir ini, yakni la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dengan kalau dibaca ini toh tambah sadar ki, tambah diingat ki bahwa hanya Allah yang memiliki pertolongan, yang Maha Penolong untuk setiap hamba-hambanya. Kalau sakit ini juga bisa dibaca toh untuk supaya apa sembuh begitu. Selanjutnya yakni manfaat atau hikmah ketika kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu? Saya. Ya, Ririn. Memperkuat iman kita. Betul sekali, memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi? Ya. Menambah ilmu pengetahuan. Nah, menambah ilmu pengetahuan kita. Oke, benar. Selanjutnya, ya,
mendapatkan syafaat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul sekali. Kita mendapatkan syafaat atau pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Ya, Edwin. Menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu? Ya. Menjalankan semua yang ada diajarkan Al-Quran. Ya, menjalankan semua yang diajarkan oleh Al-Qur'an seperti salat, zakat, puasa, begitu. Ada lagi? Ya. Menjauhi larangan yang ada di dalam Al-Quran. Ya, menjauhi segala larangan yang ada di dalam Al-Qur'an seperti makan makanan haram. Bisa? Iya. Nah, selanjutnya ada lagi yang tahu? Saya. Ya. Berusaha menghafal dan mempelajari Al-Quran. Nah, itu juga salah satu perilaku yakni berusaha menghafal serta mempelajari Al-Quran. Selanjutnya selalu membaca Al-Quran ketika sedang sholat, ketika kita selesai sholat ataupun kita memiliki waktu luang, serta mengagungkan Al-Quran dan tidak memegang Al-Quran pada saat kita tidak suci. Jadi ketika kalau kita pegang Al-Quran, berwudu dulu toh dalam keadaan suci begitu. Oke, ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, Madalina. Kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 1. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. 2. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. 3. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. 4. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, tepuk tangan. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Oke. Amal apa? Iman kepada kitab-kitab Allah yaitu berarti mempercayai bahwa Allah sudah menurunkan kitab-kitab kepada Rasulnya yang bersih terangan perintah yang jadi dan ancamannya. Oke, tepuk tangan untuk Amal. Ada lagi? Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Tidak ada? Oke. Kita bisa juga simpulkan bahwa yakni kalimat thayyibah itu lafaznya itu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya atau kekuatan selain pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin sekian untuk hari ini. Kita lanjutkan untuk pekan depan. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.